11012311022. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yuk, dengerin penjelasan aku. Yang pertama yaitu teori penyebaran informasi yang dicetuskan oleh Evan Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana, mengapa, dan seberapa cepat inovasi baru diterima dan menyebar dalam suatu kelompok atau masyarakat. Teori kedua yaitu teori komunikasi simbolik yang dicetuskan oleh George Herbert Mead, di mana teori ini menekankan pentingnya simbol dan interaksi sosial dalam pembentukan identitas individu atau masyarakat. Teori selanjutnya yaitu teori agenda setting yang dicetuskan oleh Maxwell dan Donald, di mana teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan agenda publik dengan memilih topik yang akan diperbincangkan oleh masyarakat. Selanjutnya, teori interaksi simbolik yang dicetuskan oleh Herbert Blumer, di mana teori ini menggambarkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh makna yang diberikan kepada simbol-simbol dalam interaksi sosial. Teori selanjutnya yaitu teori pertukaran sosial yang dicetuskan oleh George C. Holmes dan Peter Bloch, di mana teori ini menyatakan bahwa individu melakukan interaksi sosial dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang mereka peroleh dari interaksi tersebut. Next, ada teori komunikasi efektif yang dicetuskan oleh Bartlett, di mana teori ini menggambarkan komunikasi sebagai proses saling berinteraksi antara dua pihak yang saling memengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada teori komunikasi penyiaran, di mana teori ini dicetuskan oleh Paul dan juga Herta. Teori ini membahas peran media penyiaran dalam memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat. Next, ada teori ketergantungan media yang dicetuskan oleh Samudra dan juga Melvin, di mana teori ini mengungkapkan bahwa individu dan masyarakat tergantung pada media untuk informasi, hiburan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Selanjutnya ada teori Spiral of Silence, di mana teori ini dicetuskan oleh Elizabeth Noel Newman. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung merasa lebih aman, nyaman untuk mengekspresikan pendapat yang mungkin dianggap umum atau dominan dalam suatu masyarakat. Sementara mereka yang memiliki pendapat berbeda akan cenderung merasa terdorong untuk diam. Lalu selanjutnya ada teori konvergensi budaya yang dicetuskan oleh Harold dan juga Marshall. Teori ini mengungkapkan bagaimana perkembangan teknologi komunikasi memengaruhi pertukaran dan penyebaran budaya di seluruh dunia. Next, ada teori komunikasi persuasif, di mana teori ini dicetuskan oleh Richard dan juga John. Teori ini menggambarkan dua jalur prosesan pesan persuasif melalui pemikiran yang teliti dan melalui pemikiran yang sederhana. Teori konstruksi sosial realitas. Ini adalah teori selanjutnya, di mana teori ini dicetuskan oleh Peter dan juga Thomas. Teori ini mengemukakan bahwa realitas sosial adalah hasil dari interaksi sosial yang konstan dan pembangunan bersama makna oleh individu dalam masyarakat. Next, ada teori komunikasi pemasaran yang dicetuskan oleh Philip Kotler, di mana teori ini berkaitan dengan strategi komunikasi yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mempromosikan produknya atau mungkin layanannya kepada target pasar mereka. Next, ada teori pola komunikasi yang dicetuskan oleh David G. Bellow. Teori ini mempelajari pola komunikasi di antara anggota suatu kelompok atau organisasi dan bagaimana struktur komunikasi tersebut memengaruhi kinerja dan efektivitas kelompok tersebut. Selanjutnya ada teori komunikasi kelompok yang dicetuskan oleh Bruce dan juga Wilfred, di mana teori ini mempelajari interaksi dan dinamika komunikasi dalam kelompok kecil, termasuk pembentukan kelompok, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Selanjutnya ada teori komunikasi terapeutik yang dicetuskan oleh Carl dan juga Virginia.
Teori ini berkaitan dengan komunikasi antar terapis dan klien dalam konteks penyembuhan dan perubahan perilaku. Next, ada teori komunikasi keluarga yang dicetuskan oleh Gregory dan juga Paul. Teori ini mempelajari pola komunikasi dalam konteks keluarga, termasuk interaksi antar anggota keluarga, resolusi konflik, dan pembentukan identitas keluarga. Selanjutnya ada teori penyiaran dan pesan yang terkontrol, yang dicetuskan oleh Harold Laswell. Teori ini fokus pada peran media penyiaran dalam menyebarkan pesan yang dikendalikan oleh masyarakat atau kekuatan politik lainnya. Selanjutnya ada teori komunikasi komunitas yang dicetuskan oleh Alfred dan juga Sandra, di mana teori ini mempelajari komunikasi dalam konteks komunitas lokal atau regional, termasuk bagaimana media dan informasi digunakan untuk memperkuat ikatan sosial dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan komunitas. Next, ada teori komunikasi visual yang dicetuskan oleh John Berger dan juga Mitchell, di mana teori ini mempelajari penggunaan gambar, grafik, dan elemen visual lainnya dalam komunikasi, serta bagaimana visualitas memengaruhi pemahaman dan juga interpretasi pesan. Selanjutnya, ada teori komunikasi massa yang dicetuskan oleh Harold, Wilbur, dan juga Marshall. Teori ini mengkaji proses komunikasi yang melibatkan penyiaran pesan kepada khalayak massa melalui media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet. Next, ada teori penulisan dan komunikasi ilmiah yang dicetuskan Gianni dan Robert, di mana teori ini membahas strategi dan norma-norma komunikasi dalam penulisan dan publikasi ilmiah, termasuk pengaturan dan penyajian informasi secara efektif. Next, ada teori sosial media yang dicetuskan oleh Nancy, di mana teori ini mempelajari penggunaan dan dampak media sosial dalam komunikasi interpersonal, interaksi sosial, dan pembentukan identitas online. Ada teori semiotika, di mana teori ini dicetuskan oleh Ferdinand dan juga Carles. Teori ini mempelajari tanda-tanda dan sistem makna yang digunakan dalam komunikasi, termasuk bahasa verbal, simbol visual, dan gestur fisik. Dan yang terakhir adalah teori komunikasi televisi yang dicetuskan oleh Marshall dan juga Joshua, di mana teori ini mengkaji peran televisi dalam membentuk budaya populer, mengubah dinamika keluarga, dan memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat. Sudah sampai di ujung video, itulah 25 teori yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Sekian, sampai jumpa.